warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, sekali muncul ada bunga-bunganya, nggak hanya pohon aja. Ya, sahabat, semua dalam keadaan sehat, bahagia, baik-baik selalu, dan juga masih menyediakan kuotanya buat nontonin kita. Atau datang aja ke taman nih. Ngobrol. Ada wifi gratis. Oh, nonton OBP-nya di taman. Taman mana? Ih, pede banget. Nontonnya yang lain. Oke, ya sahabat OBP, kita masih ngasih obrolan kita masih seputar sistem pendidikan dalam Islam. Kalau yang video-video yang kemarin itu sahabat sempat ada lihat ya tentang kayak gimana sih tujuan pendidikan di dalam sistem Islam. Terus itu perbedaannya kurikulumnya kayak gimana, output pendidikan nanti kayak gimana, ya. Nah itu sudah dibahas di sana. Ada baiknya biar pemahamannya, biar sakofahnya nyambung juga, tonton deh video yang itu. Yang mana yang ini? Dan semakin merindukan ya Budian, sistem yang terbaik itu. Iya, itu buat pendidikan kita semua. Tolong ya kalau berkenan nonton dulu video yang sebelumnya. Yang tentang sistem pendidikan Islam. Nah kali ini kita mau ngelanjutin bahasannya itu, karena kan nggak cukup hanya kita ngebongkar tentang kurikulumnya aja yang perbandingan antara kurikulum yang Islam dan juga kurikulum yang ada sekarang gitu ya. Kemudian output pendidikannya dan lain-lain. Nggak hanya sampai situ aja sahabat, masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang perlu kita ketahui tentang sistem pendidikan dalam Islam ini, yaitu nanti kan kita bahas tentang bagaimana sih metode pengajarannya. Apakah kayak sekarang kalau yang sekarang itu kalau nggak salah itu Merdeka Belajar ya, Yang terakhir. iya. Yang kemarin yang sebelum ganti Ini menteri. yang ganti menteri apa? Nggak tahu. belum di spill, nanti kita cari tahu ya. Mudah-mudahan pas video ini tayang itu sudah ada spillannya, tapi yang masih sampai di telinga kami, penglihatan kami itu baru yang Merdeka Belajar, masih yang Merdeka Belajar, di mana siswa itu banyak belajarnya itu semerdeka mungkin, bukan maksudnya cari bahasan gitu ya. Saking merdekanya ya, nggak ada istilah nggak naik kelas. Waduh, iya benar. Jadi yang sekarang itu metodenya seperti itu. Nanti cari-cari sendiri, cari bahan sendiri. Nah kalau yang di dalam sistem pendidikan dalam Islam ini seperti apa, nanti akan kita bahas. Yang jelas yang pertama itu cara penyampaiannya itu, metode pengajarannya itu dengan penyampaian dan juga penerimaan, yang itu berupa pemikiran ya, dari pengajarnya kepada pelajarnya. Apa sih yang benar talaki gitu ya? Talaki. Jadi secara penyampaian tadi kitab ya, dan penerimaan secara talaki. Jadi memang kalau yang besana tuh langsung guru ke murid gitu. Iya. Dan saking ininya ya, dan misalnya Budian, metode pengajaran ini diperhatikan banget gitu. Benar. Karena ini juga menentukan menentukan bagaimana yang didapat oleh siswanya itu, pelajarnya itu. Iya. Metode ini. Nah, jadi metode itu memang ya harus ada guru dan murid gitu. Penyampaian itu tuh langsung. Secara metodenya. Karena nanti ini akan menentukan bagaimana ilmu itu sampai dan juga masuk ke dalam pemikiran. Kan tadi kita tujuan pendidikannya itu adalah pola pikir dan pola sikapnya. Pola sikapnya itu kita sebut akliyah. Artinya di sini kita benar-benar mengoptimalkan peran akal yang adalah itu merupakan aset dari Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan pada manusia. Karena kalau dibilang manusia nggak berakal nggak mungkin, karena kita pasti berakal semuanya gitu ya. Dulu tuh kan kada bakal nih ya, bukannya kada bakal, kada bisa mikir aja. Iya, nggak dipikir dulu gitu mikir aja gitu. Sebelum kan. Karena kalau kita lihat ya, saya gini ya Bu, pernah nggak dengar gini Bu, sahabat pernah dengar nggak? Janganlah kayak gitu berperilaku kayak binatang. Iya. Gitu kan Bu? Binatang itu nggak berakal kan? Bakal ya. Dia punya otak tapi nggak ada akal. Iya. Tapi definisi akal itu kan. Nah itu dia. Itu yang akan berbeda. Berbeda dengan orang kan bingung akal itu di mana letaknya. Kepala, di hati atau di mana gitu ya. Nah, terus gini, ada bakal.
Kenapa binatang itu kada bakal? Padahal dia punya otak, manusia juga punya otak. Nah, ternyata ada komponen-komponen ya yang menjadikan seseorang itu dikatakan berakal. Iya, nah ini yang bikin manusia itu makhluk mulia, makhluk sempurna gitu ya. Dan beda dari yang lain. Jadi akal itu sebenarnya adalah mengandung komponen. Ya Bu ya. Jadi ada 4 komponen yang dibilang akal yang dia buat berpikir itu ya. Iya betul. Yang akhirnya dari berpikir akal ya, berpikir kemudian lahir pemikiran itu. Nah dari 4 komponen ini. 4 komponen ini. Yang pertama adalah otak. Jelas otak ya. Semua otak punya otak. Semua manusia punya otak. Kalau hidup itu dia hewan juga punya otak gitu ya. Udah itu otak itu sebagai tempat untuk berpikir kan dalam otak. Kalau otaknya nggak ada fakta. Nah fakta ini bisa diindra, bisa dilihat. Dilihat. Maksudnya fakta indra itu kan ada yang dilihat gitu, ada yang didengar, ada yang dirasakan ya dari panca indra gitu lah. Itu fakta ya. Fakta. Kemudian ada penginderaan atau indra. Tadi kita memanfaatkan semua indra-indra yang untuk mencerna fakta. Bisa fakta itu kita dengar dari wis. Itu faktanya dari mana? Ternyata dari bisikan-bisikan tetangga bisa. Itu fakta. Tapi ya kan, kalau bisikan tetangga fakta yang harus dicermati. Bukan, ternyata itu ada apa namanya apa itu sebutannya itu dari terus komponennya lah. Komponennya. Terus nanti misalnya kita lihat faktanya di mana tuh, lihat aja di sini. Nah berarti kan menggunakan indera penglihatan buat melihat fakta itu. Jadi tadi udah otak, fakta, indera. Nah yang terakhir ini, yang paling menentukan kemudian apakah dia itu kan semua orang pasti dapat gitu ya. Otak dapat, akal dapat, panca indera punya gitu. Fakta pasti akan menemui gitu. Nah, sekarang sekarang komponen terakhir ini Budian yang paling menentukan bagaimana pendidikan itu dihasilkan. Apa itu? Informasi sebelumnya. Atau maklumat sabiqah ya kalau bahasa ininya. Nah, informasi sebelumnya yang didapatkan misalnya dari guru. Gitu termasuk ya. Dari orang tua misalnya. Dan informasi ini penting banget ya, simpannya kan kita masuk informasi segala macam. Wah, itulah komponen akal sahabat. Jadi akal itu tidak hanya sebatas yang ada di otak aja, tapi ternyata otak itu adalah salah satu komponen akal, salah satu komponen untuk berpikir. Kita kan kayak orang barat gitu, orang kapitalis, sekuler, mereka tuh berpikir hebat, pemikir hebat ya. Nah, tapi yang membedakan dengan umat Islam adalah mereka punya informasi dari mana, kita juga dari mana. Yang jelas umat Islam ini tidak ada Al-Quran ya. Ya, 4 komponen akal. Jadi kebayang kalau ketika seorang pengajar itu kayak gimana harus menstimulus akal anak didiknya itu loh, ketika mentransfer pemikiran gitu ya Bu ya. Jadi ketika mengajar gitu ya, digambarkan faktanya, walaupun kadang faktanya tuh ada yang nggak kegambar, maksudnya nggak ada yang sekarang bisa dilihat, tapi pengajar itu bisa memasukkan itu dan itu tergambar aja gitu ya dalam tadi pikiran anak didik. Nanti kan masuk, kemudian nanti diberikan pemahaman akhirnya nanti proses berpikirnya nyambung. Kayak gitu tuh. Itu yang ya Allah luar biasanya seorang pengajar lah. Halo para ibu guru yang betul-betul ini ya memikirkan. Iya benar banget. Bukan guru yang CBSA ya. Catat buku sampai habis. Itu kayaknya kita pas SD deh CBSA. Dan itu digemari murid. Bener. Ayo yang masih CBSA, yang merasain CBSA, ngerasain gimana rasanya, entah disuruh nyatat di depan papan tulis atau menyalin di bukunya masing-masing CBSA. Aduh, CBSA sih maksudnya catat. Tapi itu juga sesuatu yang bagus juga Bang. Untuk zaman dulu ya. Kalau sekarang susah deh cari anak yang nulisnya. Apalagi bahannya sudah ada di HP. Semuanya sudah lengkap gitu. Tinggal Mbah Google selesai semuanya. Iya ya. Kadang membangun kepekaan juga gitu ya. Itu tugas pengajar juga, peka sama kondisi yang hadir, karena
gambaran mendekati. Pernah Bu, kebayang nggak Bu? Nah, jangan pacaran karena pacaran itu haram. Kan disuruh Allah untuk jangankan menjauhi janganlah engkau mendekati zina. Sementara pacaran itu adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina. Karena zina itu diawali dengan pacaran biasanya. Nanti dosa loh, kalau dosa masuk neraka kalau melakukan dosa. Mana nerakanya? Sebelah mana? Kebayangnya itu nggak ada. Nah, cuman tadi kan kemudian karena kan kita nggak tahu tuh kayak kalau itu kan perkara gaib ya. Iya. Bahkan kan untuk masa yang lampau aja kan sudah kita nggak nemuin. Faktanya itu nggak nemuin. Iya, gitu. iya. Tapi karena ada maklumat sabikoh ya atau informasi sebelumnya dan itu adalah melalui Al-Qur'an gitu ya. Dan kita itu tadi talaki ya, penerimaan dari si A turun temurun gitu ilmu itu. Jadi kayak ya sanatnya itu nyambung gitu. Iya. Hanya ilmu itu sampai dan itu jadi tetap pemikiran juga. Iya, oke. Walaupun faktanya tidak kita temui, tapi fakta itu tergambar gitu. Dengan cerita masa lalu yang itu memang benar-benar cerita yang tidak sekedar cerita. Iya. Apa sih transfer pemikiran yang dilakukan oleh pengajar itu kayak gimana sih? Iya, soalnya kita mikirnya harus gimana gitu loh. Ya tadi kan karena dia gitu komponen kita tuh 4 tadi ya Budian. Fakta, otak, fakta, indera dan informasi sebelumnya itu yang termasuk di sini sebagai guru ya menyampaikan itu. Nah, kalau misalnya nih yang disebut pemikiran itu, kalau faktanya itu sudah dicerap dulu ya oleh anak, dia sudah pernah terpaktakan itu atau bahkan pada saat disampaikan itu dia terpaktakan juga, berarti kan didukung dengan tadi dia masuk ke otak, kemudian dengan penjelasan gurunya, nah itu sudah masuk sebuah pemikiran. Sudah transfer tuh gurunya pemikiran. Terus yang kedua misalnya kalau faktanya belum dicerap oleh anak gitu ya, atau dia tuh belum pernah tahu gitu terhadap fakta itu saat disampaikan. Nah, ini apa Bu? Atau apa? Tapi fakta itu bisa dia dia tergambar aja gitu, walaupun tidak ditemuinya secara langsung. Oh iya, oke. Dan mereka menerima gitu dan membenarkan fakta itu gitu dan menyerapnya gitu ya. Nah, tapi ini juga ini tetap dikatakan juga sebagai sebuah pemikiran. Karena ada penjelasan dari atau informasi tadi oleh gurunya. Iya ya. Masuk kan ya tadi kalau yang namanya indera itu kan ada yang bisa dilihat, tapi jangan lupa ada yang bisa didengar. Suara burung. Perkara gaib itu kan nggak bisa dilihat. Ya betul. Didengarnya dari cerita-cerita sebelumnya. Maksudnya tuh bukan alam gaib ya, itu bukan pembahasan kita. Maksudnya itu surga, neraka gitu ya. Gaib bukan hanya itu aja ya berarti ya. Basisnya keimanan gitu ya. Untung sih ya. Memangnya kenapa kalau nggak sih ya? Karena kan kalau yang bisa diindra kan kita cuma taunya ini aja ya, mata, hidung, dengar gitu. Iya benar-benar. Sih. Jadi dan berarti pemanfaatannya cari ilmunya berarti ya harus banyak ini ya, membaca, mendengar. Iya ya. Kita kepikirannya ini juga ya Bu ya, kadang kan metode buat menyampaikan ini kan untuk menyampaikan semua pemikiran. Kan tadi yang mau kita bentuk tadi kan akli ya atau pola pikir. Berarti kan nanti karena kita ini namanya pemikiran itu banyak. Ada dua seperti yang video yang kemarin sahabat yang sebelumnya itu kan kita ada tuh sekarang pendidikan tuh dikotomi ya antara pendidikan yang berbasis agama sama yang pendidikan yang berbasis sains gitu ya, atau pengajaran umum gitu. Nah jadi yang kadang kok ada pemikiran tuh yang berhubungan sama pandangan hidup tertentu atau ideologi tertentu gitu ya. Ada yang tidak berhubungan dengan itu gitu ya. Gitu. Ternyata ada dua hal ini juga gitu ya. Berarti kalau jenis yang pertama tadi yang dia itu ada yang berhubungan sama pandangan hidup tertentu atau ideologi tertentu tadi, berarti itu akan terkait dengan masalah akidahnya, ketuhanan gitu ya, yang mempengaruhi
mempengaruhi sikap dia dalam kehidupan itu. Ini paling apa ya, paling besar gitu ya pengaruhnya dalam kehidupan. Apalagi kalau tentang ideologi Islam ya sahabat. Berarti kan nanti kita menyentuhnya tuh langsung selain pemikiran juga ada harus perasaan juga. Bagaimana nanti menyampaikan tentang masalah akidah ini gak hanya dari sisi pemikiran aja, tapi juga ayo anak-anak gitu ya dirasakan tentang akidah ini proses penerimaan terhadap ideologi ini atau ideologi Islam ya tentunya. Seperti itu. Yang pada intinya kan kalau yang untuk pemikiran pertama ini Budian, bahwa segala sesuatunya itu ya standarnya adalah Islam. Ya, nah kalau dia ideologi Islam. Iya, betul. Tapi kapitalis juga nggak diam, mereka juga begitu kan. Pandangan mereka itu, jadi pemikiran yang mereka transfer ke anak didiknya itu juga pemikiran ala-ala kapitalis gitu ya, sekuler. Nah kalau yang dia kata Ibu Dian yang pemikiran kedua tadi tidak berhubungan langsung dengan pandangan hidup, ini kan semua orang tuh bisa aja dapat gitu, dan memang perlulah juga gitu ya. Kalau dari sisi tinjauan belum lagi kita bahas ya kefarduan menuntut ilmu ini ya. Kalau sampai yang di sini juga hukumnya fardu kifayah gitu ya, misalnya kayak menuntut ilmu umum, ilmu ya sains gitu, matematika, kimia gitu. Ilmu yang memang ilmu itu juga akan mendukung gitu Budian terhadap adanya kesadaran gitu ya, pola pikir dia itu yang benar gitu terhadap hakikat hidupnya lah gitu. Jangan ilmu-ilmu yang terapan tadi. Karena yang diinginkan itu tadi, pendidikan itu tujuannya bukan semata buat intelektual aja, tapi membentuk pola pikir Islami, pola yang nafsiyah Islami juga. Nah betul, jadi nggak ngejar gelar aja. Gelarnya profesor, dokter, pokoknya S3-nya berapa kali, S2-nya berapa kali. Wah, panjang gitu. Sebelum ditambahin di depannya almarhum ALM. Itu gelar juga. Itu gelar yang pasti ya. Sahabat setuju. Ya, inilah berarti beberapa dalil juga mengingatkan tentang kita juga ya, tentang bagaimana keinginan seorang muslim itu memiliki kepribadian Islam, punya pelajar-pelajar ilmu terapan buat dimanfaatkan, diberdayakan gitu untuk melayani masyarakat, buat kemaslahatan, memecahkan problem gitu ya. Iya betul. Ibaratnya tuh kayak Islam itu nggak melulu harus, maksudnya nggak juga agama, tapi basic dia dunia juga. Iya. Makanya kan ada hadis Rasulullah ya Budian ya, beramalah untuk akhiratmu gitu seakan engkau mati besok, dan beramalah untuk diamu seakan engkau hidup selamanya. Masya Allah. Nah itu dia, enak loh kalau sistem pendidikan Islam dengan strategi yang tepat itu akan mewujudkan output pendidikan yang luar biasa semuanya. Karena ilmuwan-ilmuwan yang awalnya itu juga dari Islam sebenarnya kan. Iya, nah itu dia. Oke, segini dulu sahabat tentang baru ngomongin soal metode pengajaran ya, kita membedah tentang otak akal itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipikirkan sahabat OBP semuanya, dan mudah-mudahan semangat buat para pendidik di luar sana untuk menghasilkan anak didik yang luar biasa. Oke, sekian dulu, saya Diana Jarwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa ma bukum kaifa ma